otodidak plus ortodontis, jadilah ortodidak. Ya. Nah, di sini kita akan membandingkan kasus-kasus hasil otodidak dengan ortodontis gitu ya, yang memiliki keserupaan ya. Jadi kasusnya serupa, tapi nasibnya berbeda. Nah, ini kita balik lagi ke kasus Kortugi nih. Nah, ini ada konfigurasi yang seperti ini, dimana ini wireless. Ini wireless nih, nggak pakai kawat mas. Nggak kelihatan nih ya, atau kawatnya cuma bisa dilihat oleh orang-orang yang punya keimanan yang tinggi kali ya. Kita nggak cukup melihat mas. Iya benar. Ya, bracket nggak ada kawatnya, disambung dengan power chain atau karet sambung, dan ini juga nggak dilewatin nih. Dipasang tapi nggak dilewatin. Yang di sini juga ini kayaknya juga nggak dipasang, dilewatin juga. Nah ini kayaknya giginya, ini kita sebutnya gigi Cinderella ya. Jadi giginya dipingit di belakang. Iya. Ini kan kalau misalkan ketarik, ini bakal ketutup dong. Iya. Gitu ketutup. Kan? Gimana nih Prima? Ini analisisnya kalau kasusnya seperti ini. Apa namanya? Ini nggak jelas ya, maksudnya mau diapakan arahnya mas, yang gigi di dalam tuh mau diapain nggak jelas ya. Kemudian jelas ada gigi 2 di dalam ini, ini bahkan ini full ketutup mas, ini full ketutup, nggak dipasang bracket, ya mungkin memang nggak tahu mau diapain sama beliaunya. Ini juga karena kalau udah seperti ini, ya kan, dia juga mau ngeluarin juga susah. Ya mendingan ditutup aja sekalian. Mungkin pola pikirnya kayak gitu. Bisa jadi. Udahlah ditutup aja. Yang penting yang luar rapi gitu kan. Nah, tapi nggak rapi juga. Nggak rapi juga gitu. Rapi juga. Jadi ini mau ini ya. Jadi istilahnya ini rumus praktis ya. Nah ini ya mental SMA kayak gini ya. Rumus praktis gimana caranya ngerapiin secara instan pun hasilnya nggak rapi. Gitu. Ini ya nggak jelas lah mas. Ini ada gigi lubang juga nih, rusak. Ini rusak dibiarin. Gitu. Nah gimana nih analisisnya? Ini juga hitam-hitam nih kayaknya karies juga, karena keropos juga, tapi belum diperbaiki. Silakan Prima. Ya lagi-lagi ini nggak sesuai sih ya. Ini nggak sesuai. Arah perawatannya nggak jelas mau diapakan. Ya kemudian komponen-komponennya juga nggak lengkap. Pemasangan bracketnya juga nggak sesuai. Ya, ini lepas aja lah. Mending dilepas, nggak usah dipasang ini daripada dipasang seperti ini, mas. Iya, karena makin bergerak juga nantinya kalau nggak segera dilepas kayak gitu. Jadi misalkan kayak gini, menyadari bahwa giginya udah berantakan seperti ini, harus dilepas kayak gitu. Lepas aja. Nggak bisa ditunda. Kalau ditunda makin hari makin bergerak ke arah yang antah berantah gitu. Iya, betul. Gimana? Ya mending ya 2 sih pilihannya kalau menjadi pasien ini ya. Pertama dilepas, kemudian nggak usah lah pakai behel-behel seperti ini, atau yang kedua dilepas dan mencari perawatan yang seharusnya. Jadi kalau kayak gini mending dilepas, nggak bisa pakai behel yang ini lagi ya. Nggak bisa mas. Nggak kan bisa. Misalkan ini behelnya dipakai dilanjutkan aja kayak gitu. Nggak bisa. Mending dilepas aja karena kita nggak tahu behelnya ini juga behelnya ke arah mana dan sudut-sudutnya kan kita nggak tahu. Pertama kualitas behelnya, bracketnya. Yang kedua pemasangannya sudah tidak sesuai. Jadi mending dilepas. Kalau memang pasien masih semangat ingin memperbaiki kondisi giginya, ya dilepas, dimulai dari awal dengan rencana perawatan yang baik, dengan alat dan bahan yang sesuai standar kesehatan. Dan pastinya juga pemasangannya kita nggak tahu ukurannya kayak gimana kan. Ini juga kasus yang sama juga. Serupa. Jadi serupa. Serupa, bukan sama ya. Serupa. Ini ada gigi yang dipingit ya, dipingit di belakang ya, biar ketutupan aja sekalian. Ya kan? Ini kan kayaknya sih niatnya udahlah ini dirapetin aja yang belakang kan nggak kelihatan kayak gitu. Disembunyiin. Kan? Disembunyiin aja sekalian karena untuk ngeluarin ini juga mungkin juga dia bingung juga mau dikeluarinnya gimana kayak gitu. Mending dirapetin aja biar ini nggak kelihatan kayak gitu. Dianggap nggak ada mungkin. Dianggap nggak ada gitu ya. Jadi udah dipingit di dalam. Nah kalau udah kayak gitu kan jadi nggak sehat juga kan jaringannya kayak gini kan. Rawan karies juga. Rawan karies juga karena di ini ketika ditutup rapat bersihinnya juga susah. Iya betul. Gitu. Nah ini
ini kondisi gigi pasien saya. Nah, ini pasien ini ya, pasien dokter Prima nih ya. Sebelum perawatan. Sebelum perawatan. Ini sengaja saya carikan yang serupa. Serupa. Jadi ada yang di dalam gitu ya. Betul. Jadi ada gigi seri istilahnya seri lateral atau seri pinggir yang tersembunyi di dalam. Nah, ini nanti gimana nih propernya seperti apa sih kalau misalkan kasusnya seperti ini? Ya, gimana nih? Yang pasti begini, Mas. Kalau ada kondisi gigi pasien gigi seri seperti ini, yang jelas pertama kita tidak mungkin sembunyiin di dalam seperti tadi. Harus dikeluarkan. Nah, itu tugas ortodontis di situ, Mas. Harus dikeluarkan. Gimana caranya? Yaitu rencana perawatannya yang menentukan, ya. Oke, kita lanjut ya, Mas. Lanjut. Nah, ini seperti biasa ya, harus ada cetakan. Jadi ini cetakan gigi rahang atas nih. Kelihatan nih, Mas. Yang tadi itu gigi yang tersembunyi di sisi dalam. Yang ini untuk cetakan bawah. Oke. Nah, ini untuk kondisi awal gigi pasien sebelum perawatan, ini progres perawatan, ini hasil akhirnya, Mas. Wah, cakep nih ya. Berapa lama kalau ini? Ini kurang lebih 2,5 tahun. 2,5 tahun ya? 2,5 tahun. Oke. Nah, ini komponennya ada yang beda nih. Coba Prima. Oke. Jadi ini sebenarnya, Mas, yang kelihatan ini kecil ini itu logam, itu mini screw, Mas. Mini screw. Screw itu artinya skrup. Berarti di screw. Ya. Oh, fungsinya apa? Jadi memang di ortodonti itu ada alat tambahan, Mas. Kita nggak cuman bracket dan kawat dan karet ya, tapi ada namanya mini screw. Mini screw itu kadang-kadang memang kami perlukan untuk alat tambahan merawat pasien untuk kasus-kasus yang memang memerlukan. Nah, nanti untuk gambar berikutnya ada nih, Mas, saya tunjukkan. Nah, ini tampak samping. Ya, jadi ini kondisi awal, ini progres ya. Nah, ini sebenarnya termasuk kasus kompleks juga, karena untuk rahang bawah yang dilakukan pencabutan itu geraham besar yang rusak, Mas. Oh, malah justru gerahamnya ya? Geraham karena besar. Udah rusak. Karena jadi rusak. Mendingan cabut aja sekalian. Cabut aja. Jadi sudah rusak sebelum perawatan ya. Dan itu terencana. Terencana. Nah, mini screw ini yang tadi alat tambahan itu, Mas, itu dipakai untuk pegangan biar bisa narik gigi depan mundur. Biar lebih kuat lagi nih nariknya. Karena dia ada penahannya langsung di tulang gitu ya. Jadi kan karena geraham besar yang hilang, geraham besar pertama, yang tersisa kan tinggal geraham besar kedua. Dan pada pasien ini geraham besar keduanya juga ternyata kondisi ambruk ke arah lidah. Sehingga mini screw itu dipakai untuk pengganti gigi geraham. Pengganti penjangkar. Ya. Nah, ini tampak samping, ini setelah perawatan. Ya, jadi ini kondisi awalnya bertumpuk. Ini setelah perawatan. Ini ada pernya juga nih. Ada ini, ada per. Nah, ini kebetulan bracketnya transparan, Mas. Transparan. Ya, karena pasiennya cewek ya, pengen yang dia kelihatan ya, kita bisa dengan bracket yang transparan. Oh, ada opsi kayak gitu ada juga opsi, ya. Nah, ini tampak sisi satunya. Nah, ini mini screw di kanan kiri, Mas. Oh, berarti kanan kiri ya? Kanan kiri. Dua sisi ya? Iya, ini kanan kiri. Dan kondisinya hampir sama. Sisi kiri juga yang hilang geraham besar. Nanti kelihatan ya, setelah ini kelihatan. Nah, ini, Mas. Ini kondisi gigi awal, ada gigi yang bertumpuk dan terjebak istilahnya di sisi dalam. Kemudian ini proses merapikan. Ya, ini hasil akhir. Ini gigi yang rusak dan dicabut tadi tuh ya. Ya, ini benar. Itu rahang bawah. Yang satunya dicabut juga sekalian ya? Cabut juga. Jadi ini gigi bawah, Mas. Ini geraham, ini lengkung gigi bawah. Ini geraham kanan bawah yang rusak ya dan dicabut. Nah, ini geraham kiri bawah yang rusak dan dicabut. Kenapa kita cabut? Kenapa tuh? Nah, ini terencana juga, Mas. Ya, dicabut karena pertama untuk prognosis atau tingkat keberhasilan apabila dirawat dan dipertahankan itu meragukan. Ya, jadi meragukan itu yang pertama. Yang kedua, pasien ini masih memiliki gigi cadangan, Mas. Cadangan? Geraham bungsu. Geraham bungsu itu geraham terakhir. Ya, meskipun masih di dalam tulang, tapi benihnya itu ada dari ronsen dan kondisinya bagus. Usia berapa nih? Ini kemarin itu usia kurang lebih 16 tahunan. 16 tahun? 15-16 tahun, saya agak lupa pastinya, tapi sekitaran itu masih remaja. Nah, ini yang tadi saya bilang, Mas, ini mini screw yang di sebelah kanan bawah, ini mini screw yang sebelah kiri bawah. Ini fungsinya
sekalian juga untuk negakin geraham yang ambruk. Makanya ini kompleks memang kasusnya. Oh, ini ada porcen tapi dilewatkan di atas giginya. Ya. Untuk narik biar untuk negain. Ya. Ini kondisi awalnya nih. Kondisi awal geraham keduanya itu ada tapi ambruk. Ambruk banget. Ya, ke arah lidah. Geraham pertamanya dicabut. Nah, ini mini screw untuk negakin geraham kedua plus narik gigi depan. Jadi fungsinya ada 2. Ya, nah ini hasil akhirnya ruangan pencabutannya rapi. Benar-benar tertutup. Ya, tertutup. Yang tadinya bekas geraham yang rusak tadi dicabut, itu ada ruangnya, ya. Kemudian diatur sedemikian rupa, ditarik-tarik, jadi hilang deh ininya. Ruangnya benar-benar rapat gitu. Ya. Nah ini hasilnya. Ya ini pasiennya juga kooperatif Mas, alhamdulillah kooperatif. Nah ini meskipun dilewatin, tapi ini ada rencananya sendiri. Ya. Bukan hanya dilewatin aja. Kalau tadi kan dilewatin ada gigi yang di belakang dilewatin, nggak dilewatin bawah. Kemudian di power chain juga dilewatin. Tapi ini sama dilewatin, tapi ini terencana gitu loh, yang nantinya kalau setelah ini carikan ruang dulu dan gitu. Dirapikan. Itu kan per berarti kan buka gini ya, kemudian nanti carikan ruang baru dia dirapikan seperti itu. Nah ini hasil perawatan ya, dilihat dari profil muka ya. Jadi sebelum perawatan ini gigi yang tersembunyi di sisi dalam ya, ini bisa keluar ya, menjadi rapih. Jadi rapi banget ya, kayak orang yang berbeda ini. Ya, ini pasien yang sama Mas. Pasien yang sama padahal gitu ya. Benar-benar bisa ngerubah wajah. Nah pertanyaannya adalah banyak sekali orang-orang yang memiliki gigi yang serupa seperti ini, di mana gigi seri yang di samping itu tumbuh ke dalam. Itu kenapa ya? Kenapa banyak orang dengan pola yang seperti itu? Itu kira-kira penyebabnya apa? Ya jadi kemungkinan ini bisa terjadi karena waktu pergantian gigi Mas. Jadi antara gigi susu pergantian ke gigi permanen. Nah ada kemungkinan waktu itu gigi susunya itu lepasnya telat. Lepasnya telat sehingga gigi permanennya tumbuh di sebelah dalamnya gigi susu. Itu kemungkinan Mas. Seperti itu yang sering terjadi. Ya. Istilahnya sundulan. Jadi kesundulan. Sehingga pergantian dari gigi susu ke gigi permanen itu juga penting Mas, untuk memastikan susunan gigi jadwalnya itu jadi jadwalnya jangan sampai terlalu cepat, jangan sampai terlalu lama gitu. Itu pentingnya. Nah nanti kita akan bicara lebih jelasnya mungkin spesialis kedokteran gigi anak nanti kita undang deh nextnya.